Pada tahun ke-10 kenabian, kehidupan Rasulullah di Mekkah penuh dengan ujian yang berat. Pada tahun ke-10 kenabian, dikenal sebagai kehidupan Rasulullah di Mekkah penuh dengan ujian yang berat. Dalam waktu singkat, beliau kehilangan dua orang terkasih. Tahun kesedihan Abu Thalib, dalam yang selama ini menjadi pelindung dan penopang orang terkasih, serta istri beliau yang setia, yang selama ini menjadi pelindung dan penopang beliau, yang selalu menenangkan dan mendukung dengan cinta dan keyakinan. Khadijah radhiyallahu anha, kesedihan ini yang selalu menenangkan dan mendukung dengan cinta dan keyakinan. Jalanan kesedihan ini sangat lebih gelap daripada biasanya. Malam-malam di Mekkah Rasulullah sering duduk seorang diri. Jalanan kota berdoa kepada Allah, gelap daripada biasanya. Kekuatan dan bimbingan. Rasulullah sering duduk seorang diri, berat menghadapi permusuhan Quraisy sendirian, meminta tanpa Abu Thalib yang dulu melindunginya. Beliau merasa berat menghadapi permusuhan Quraisy sendirian, selalu tanpa Abu Thalib yang dulu melindunginya. Dalam kesedihan dan tanpa Khadijah, Allah sedang menyiapkan penghiburan hatinya. Pada malam ATU, dalam kesedihan di tengah kesunyian, Allah sedang menyiapkan penghiburan dengan cahaya yang menenangkan. Pada malam ATU, bersamanya ada makhluk malaikat dari surga bernama Buraq, dengan cahaya yang menenangkan. Bercahaya dengan sayap, bersamanya ada makhluk indah dari surga bernama Buraq, hewan langkahnya bercahaya dengan sayap, lebih besar dari keledai. Malaikat Jibril berkata dengan lembut bahwa Allah telah memanggil pandangan mata untuk sebuah perjalanan suci. Malaikat Jibril berkata dengan lembut bahwa Allah telah memanggil Haram ke Masjidil Aqsa untuk lalu naik ke langit yang tinggi. Malam ATU adalah malam awal dari Masjidil Aqsa yang akan dikenang sepanjang zaman. Isra malam ATU adalah malam awal dari dengan izin Allah yang akan dikenang sepanjang zaman. Begitu cepat, Isra lebih cepat daripada angin bercahaya. Malam dengan izin Allah, padang pasir yang luas, melesat begitu gunung-gunung dan lembah-lembah terlewati seolah hanya dalam sekejap mata. Malam ATU, padang pasir yang luas, jauh mata memandang, dan lembah-lembah terlewati seolah hanya dalam sekejap mata. Malaikat Jibril sejauh mata memandang beliau, dan dengan di sepanjang perjalanan terasa singkat. Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau melihat di sepanjang perjalanan yang penuh hikmah dan pelajaran tanda-tanda kebesaran Allah. Perjalanan beliau melihat pemandangan menakjubkan yang penuh hikmah, masjid yang penuh sejarah para nabi terdahulu. Isra, di sana perjalanan dari Mekkah ke Yerusalem dan memasuki masjid. Perjalanan sampai di dalamnya telah berkumpul para nabi Allah, Nabi Ibrahim yang penuh sejarah para nabi terdahulu, Nabi Yusuf, di sana Nuh dan banyak lainnya turun dari Buraq semuanya hadir dengan cahaya dan keagungan. Di dalamnya telah berkumpul para nabi Allah. Allah memuliakan Rasulullah dengan menjadikannya imam sholat bagi seluruh nabi dan banyak lainnya. Beliau berdiri di depan, semuanya hadir dengan cahaya dan keagungan. Berdiri di belakangnya. Pada malam itu adalah tanda yang jelas bahwa beliau adalah Rasulullah dengan menjadikannya imam sholat bagi seluruh manusia. Beliau berdiri di depan. Selesai, malaikat Jibril adalah berkata bahwa perjalanan itu adalah tanda yang jelas bahwa beliau adalah penutup para nabi, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Menuju langit, melintasi 7 lapisan langit. Malaikat Jibril adalah berkata bahwa perjalanan agung belum selesai. Malam dari masjid perjalanan menuju Mi'raj pun dimulai. Akan diangkat menuju langit. Setelah Rasulullah melintasi 7 lapisan langit para nabi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih agung lagi. Malaikat Jibril malam itu mengajak perjalanan menuju Mi'raj pun dimulai. Pintu langit pertama dibuka dengan izin Allah. Perjalanan menuju langit. Sana Rasulullah bertemu setelah dengan Rasulullah Nabi Adam memimpin para nabi dalam Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh hormat dan Jibril berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh, wahai nabi yang soleh. Pintu langit pertama dibuka dengan izin Allah. Dan di sana Rasulullah beliau naik ke langit Nabi Adam Atullah. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh hormat dan berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dengan doa Nabi yang soleh. Di langit ketiga Rasulullah naik ke langit Nabi Yusuf. Di sana beliau bertemu dengan Nabi yang dianugerahi ketampanan luar biasa. Nabi Yusuf menyambut beliau dengan penuh kasih sayang. Naik ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris awatulun st. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf awatafuhut. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Yusuf menyambut beliau dengan penuh kasih sayang. Naik ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi menyampaikan salam hangat. Seorang Nabi yang terkenal dengan kesabaran dan dengan Nabi Musa al-Stein. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun Musa meneteskan air mata karena umat Nabi Muhammad Dauta akan lebih banyak yang masuk surga daripada umatnya. Beliau juga menyampaikan salam hangat. Di langit ke-6, di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim afiyallah beliau berdiri bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Musa meneteskan air mata karena umat Nabi Muhammad Ibrahim akan lebih banyak yang menyampaikan salam dan doa keberkahan. Meskipun beliau juga perjalanan dari satu langit ke langit berikutnya, penuh dengan cahaya, malaikat, dan tanda-tanda dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah menyaksikan betapa luas dan agungnya kerajaan Allah. Beliau berdiri bersandar di Baitul Ma'mur, tempat malaikat beribadah kepada Allah. Malaikat Jibril adalah suatu makhluk Nabi Ibrahim membawa Rasulullah menyampaikan salam dan doa keberkahan menuju sebuah tempat yang perjalanan dari satu langit ke langit berikutnya, Sidratul Muntaha, malaikat besar di ujung langit dan tanda-tanda dengan cahaya dan rahasia ilahi. Rasulullah menyaksikan betapa luas dan agungnya kerajaan Allah. Adalah suatu perintah syalat hidup tinggi dan Sidratul Muntaha hidup tinggi. Namun terus naik perjalanan belum ke sebuah tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Itu adalah pohon
yang sangat agung di ujung langit. Sebuah tempat yang sebesar telinga gajah dan buahnya sebesar kendi besar. Dari sana, pohon besar di ujung langit yang penuh dengan cahaya dan rahasia ilahi. Malaikat memenuhi sekitarnya. Rasulullah dan bersama malaikat Jibril Abidiyas terus naik hingga sampai ke sebuah tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Wahai Muhammad, itu adalah pohon yang sangat agung di ujung langit. Aku tidak dapat melangkah lebih jauh gajah dan buahnya sebesar kendi besar saja. Dari sana, cahaya dan keindahan yang tak terlukiskan memancar. Malaikat memenuhi sekitarnya. Rasulullah bertasbih kepada Allah, melanjutkan perjalanan seorang diri. Malaikat mendekat kepada Allah dan berkata, Beliau mendapatkan kehormatan agung untuk berbicara langsung dengan Rabbul Alamin lebih jauh. Pada saat itulah, Akayu maju satu langkah mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam terbakar oleh cahaya keagungan Allah. Dalam perjalanan turun, Rasulullah bertemu dengan Nabi melanjutkan perjalanan seorang diri. Nabi Musa berkata kepada Allah, umatmu tidak akan sanggup beliau mendapatkan kehormatan agung untuk berbicara langsung dengan Rabbul Alamin. Dan mintalah keringanan. Maka Rasulullah mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam dan jumlah salat dikurangi. Dalam perjalanan berulang beberapa kali hingga akhirnya Allah menetapkan 5 waktu salat sehari semalam. Nabi Musa berkata, dengan pahala sama seperti tidak akan sanggup melaksanakan salat inilah hadiah terbesar dari malam Isra dan kepada Rabbmu. Kewajiban salat 5 waktu, maka Rasulullah agama dan tanda hubungan langsung seorang hamba dengan Allah. Peristiwa ini berulang beberapa kali hingga akhirnya Allah pada malam yang sama waktu salat sehari semua perjalanan agung dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa naik ke 7 lapisan langit dari malam Isra dan Mi'raj. Berlangsung hanya dalam 1 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat besar seorang hamba dengan Allah. Nabi Muhammad setelah kebesaran Allah, Rasulullah kembali ke Mekah menjadi malam yang pelajaran iman. Semua perjalanan agung dari Masjidil Haram kepada Allah bagi seluruh umat Islam naik ke 7 lapisan langit hingga Sidratul Muntaha berlangsung